Pak Hendriana Hatra juga, terima kasih sudah ikut di dalam uh, apa room meeting ini. Sambil menunggu yang lain, Bapak Ibu, uh, semoga masih ada yang bergabung lagi ya, karena mungkin ini agak mendadak juga informasinya di hari ini. Nah, jadi mungkin ada yang baru buka grup, lalu baru tahu ada jadwal uh, diskusi hari ini. Saya izin informasikan bahwa yang direkomendasikan atau direkomendasikan oleh DLHK Provinsi Banten, dalam hal ini Pak Kabid Pak Adib ya, sekitar 9 KTH yang berminat untuk ikut dalam coaching pendanaan proposal small grant di BPDLH. Yang mungkin baru bergabung ada 3 KTH ya, berarti masih sekitar 6 lagi yang belum bergabung. Cuma kalau seandainya nanti sampai jam setengah 5 mungkin tidak dan atau belum bergabung, kita lanjut saja yang ada terlebih dahulu gitu ya, karena ini sebenarnya hanya informasi pengantar bagi Bapak Ibu semua yang tertarik dan berminat untuk mengajukan pendanaan di BPDLH. Karena kenapa kami melibatkan KTH? Nah, karena di eh, skema pendanaan small grant ini memang dibuka untuk para kelompok-kelompok atau komunitas gitu ya, entah itu KTH, lalu kemudian Pokdarwis juga bisa gitu dan seterusnya. Nah, jadi saya berkoordinasi atau kami dari Patiro Banten. Patiro Banten ini satu NGO Bapak Ibu yang ada di Banten gitu ya. Kebetulan kami lagi fokus eh, pada isu lingkungan gitu. Kami juga kemarin mungkin jika Bapak Ibu ada yang mengikuti, berawal kolaborasi kami dengan DLHK Provinsi Banten, yaitu dalam kegiatan penyelenggaraan kegiatan Hari Menanam Pohon Indonesia yang dilaksanakan di 10 Desember kemarin ya, tahun 2025. Ide yang ya Bapak Ibu semua, kami juga sore ini mengundang Pak Adib ya, selaku kabit dari DLHK. eh, ya siapa tahu bisa join gitu, karena beliau sendiri memang mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan gitu ya, karena baru terpapar juga informasi terkait dengan small grant ini. Ya mudah-mudahan bisa gabung sehingga bisa memantau gitu ya perkembangan pendampingan yang
kami lakukan kepada KTH-KTH yang ada di Banten. Ya, Mas Angga dan Tebela, kayaknya mungkin kita bisa langsung mulai ya, karena sudah lumayan ya, ada 4 kelompok mungkin, atau 4 ketua KTH yang bisa ikut gitu ya dan hadir di dalam diskusi ini. Sebenarnya mungkin ini singkat saja Pak, karena kemarin tuh baru komunikasi lewat WhatsApp saja gitu ya. Informasi juga mungkin masih belum lengkap gitu ya, terkait dengan bagaimana pendaftaran akun gitu loh, kemudian persyaratan apa saja yang harus dipenuhi, dan seperti apa mekanisme atau langkah-langkah untuk eh, bisa mengajukan pendanaan di proposal small grant ini gitu. Nah, mungkin sekaranglah saatnya kita coba diskusi dan memberikan informasi kepada Bapak Ibu semua yang hadir di Google Meet ini gitu. Mungkin kita mulai saja ya Bapak Ibu semua, karena lumayan sudah menunggu 30 menitan gitu ya. Ini kalau yang belum juga nanti kita bisa. Nah, alhamdulillah sudah pada masuk lagi gitu ya, bertambah. Kalau yang belum gabung juga nanti kita akan identifikasi siapa saja, nanti kemudian bisa dijadwalkan lagi untuk diskusi. Baik Bapak Ibu semua, mungkin kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kami dari Patiro Banten, ada saya Amin Rohani dan juga ada Mas Angga Andreas dan Teh Bella. Nah ini pegiat gitu ya, atau orang-orang dari Patiro Banten. Alhamdulillah bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu semua, terutama dari ketua atau koordinator kelompok tani hutan di Provinsi Banten. Setidaknya ada sekitar 9 kelompok tani hutan yang direkomendasikan untuk bisa untuk bisa atau yang tertarik gitu ya dalam mengakses pendanaan proposal small grant dari BPDLH. BPDLH sendiri adalah badan pendanaan gitu ya lingkungan hidup yang ada di Indonesia, yang mereka menyediakan pendanaan untuk perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Bersama saat ini saya juga ada Mas Angga ya, ada Mbak Bella. Nanti coba kita akan mendiskusikan sebenarnya bagaimana sih pendanaan proposal small grant ini, bagaimana kita bisa mengaksesnya, syaratnya apa saja, dimulai dari mekanismenya seperti apa begitu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung. Ada Pak Dede, Pak Hendriana, lalu kemudian ada Bu Pak Jenny atau Bu Jenny gitu ya, Pak Lili, juga ada Bu Via. Ini sepertinya nama-nama yang memang direkomendasikan gitu ya, para ketua-ketua KTH yang direkomendasikan oleh DLHK Provinsi Banten. Mungkin sebelum lanjut kepada bukan paparan materi Pak ya, jadi diskusi saja, memberikan informasi. Mungkin kita bisa lebih kenal terlebih dahulu, karena biar agak enak gitu ya, karena kami baru, Bapak Ibu juga mungkin baru baru sounding dengan kami gitu ya, baru melihat dan banyak bertanya-tanya sebenarnya siapa sih ini gitu. Nah itu untuk itu kita saling mengenal terlebih dahulu mungkin gitu ya. Dimulai dari saya tadi Amin Rohani, saya dari Patiro Banten, lalu kemudian ada Mas Angga Andreas juga dari Patiro Banten Bapak Ibu, dan ada Mbak Bella atau Teh Bella Rusmiati juga dari Patiro Banten. Patiro Banten sendiri adalah satu lembaga NGO, non government organization,
gitu ya, yang bergerak di riset dan advokasi, baik itu pelayanan publik maupun good governance atau tata kelola pemerintahan. Nah, kebetulan Patiro Banten ini sendiri itu sedang fokus di isu-isu lingkungan Bapak Ibu semua gitu. Maka kemarin kami awali kegiatan di Banten bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten melakukan kolaborasi dalam rangka kegiatan Hari Menanam Pohon Indonesia yang diselenggarakan di 10 Desember 2025 gitu. Nah, lanjutan dari itu sebenarnya itu awalan saja Bapak Ibu semua, kegiatan kami bersama DLHK. Kegiatan intinya adalah bagaimana kami bisa mengajak para kelompok-kelompok tani hutan ataupun komunitas-komunitas yang ada di Banten juga bisa mampu memberikan intervensi melalui kegiatan-kegiatannya yang dalam hal ini ada pendanaan dari BPDLH gitu. Nah, itu sekilas Bapak Ibu semua tentang Patiro Banten. Lebih jauhnya mungkin nanti kita bisa diskusi dan saling tanya jawab gitu ya. Selanjutnya mungkin silahkan perkenalan dulu dari mulai Pak Dede, lalu kemudian nanti dilanjut Bu Henriana, ini dari KTH mana saja gitu ya, bagaimana kondisi KTH-nya, ya cukup sih itu gitu, KTH mana, lalu kemudian kondisi KTH seperti apa, lalu kesiapan untuk mengakses pendanaan ini. Lalu kemudian ada Bu Jenny atau Pak Jenny, Mbak Via juga ada. Mangga silahkan dimulai dari Pak Dede terlebih dahulu. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kenalkan, nama saya Dede Iliana dari KTH Berkah Alam, Desa Lebak Pendei, Kecamatan Cihara. Nah, alhamdulillah KTH Berkah Alam saat ini sedang berjalan. Tentunya kami bergerak di bidang penanaman kopi. Terima kasih Pak, cukup. Ya, cukup. Terima kasih Pak Dede. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh dilanjut ke Pak Heriana. Ya, terima kasih. Saya bukan dari KTH ya. Oh iya Pak. Saya dari Mbak Martina ya Pak. Iya, dari komunitas namanya JMPB, Jaringan Masyarakat Peduli Bayar. Nah, aktivitasnya sekarang selain mengadvokasi di kawasan lahan yang kritis masyarakatnya untuk menanam, juga memitigasi ini bencana, memitigasi kemungkinan bencana laut ya, di sepadan pantai, di pinggir-pinggir pantai gitu. Nah, itu kegiatan yang selama ini kita lakukan. Nah, partisipannya itu terdiri dari dinominasi oleh anak-anak muda yang berlatar belakang masyarakat adat, adalah muda adat, karena ada kombinasi, ada antara aplikasi dari model-model pelestarian secara konvensional dengan model pelestarian secara tradisional. Nah, beberapa waktu yang lalu kita juga menanam banyak pohon, ribuan pohon dengan berbagai jenis, ada kayu-kayuan dan buah-buahan, dan di lahan-lahan kritis yang tersebar di beberapa titik. Nah, nanti kita akan konsentrasikan di lahan hutan yang sekitarnya itu ada dungus-dungus, itu sumber mata air gitu Pak. Nah, sumber mata air ini di beberapa tempat itu sudah terganggu akibat adanya aktivitas pertambangan batu bara. Itu yang di wilayah hutan. Nah, kita sudah mulai identifikasi titik-titiknya. Kemudian untuk di wilayah pesisir kita juga mau lakukan penanaman pandan laut ya, di pesisir pantai itu, karena memang sudah habis terkikis ya. Jadi ini saya juga nggak tahu model penanamannya gimana. Apakah melibatkan para peneliti misalkan, karena beberapa kali ditanam akibat pergeseran pantai gitu ya, ombak gitu.
ini kadang-kadang nggak bisa diprediksi gitu ya. Kita tanam Oke. sekarang misalkan di jarak dari pasir ke pantai ke titik terakhir ombak itu misalkan 100 meter. Nah ternyata bulan depannya itu sudah habis, itu udah bergeser gitu. Nah ini Oke, yang harus oke. kita antisipasi. Saya pikir Siap. itu Pak. Terima kasih. Ya, ya baik Pak Heriana, sudah mulai melakukan identifikasi ya karena memang sudah bergerak. Ya, nanti kita coba melihat sebenarnya seperti apa penanganan yang small grant ini gitu ya. Lanjut ada Bu Jenny atau Pak Jenny. Mohon maaf. Boleh? Oh iya, Pak Jenny. Mangga Pak. Assalamualaikum. Belum ada suaranya Pak Jenny, mohon maaf. Halo. Ya, sudah terdengar Pak. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muzni dari Desa Sesepan, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang. Oke. Saya saat ini dalam kegiatan budidaya jamur tiram. Tahun ini pelaksana susah sekali karena belum susah sekali mendapatkan bahan bakunya seperti serbuk gitu ya. Oke, siap Pak Jenny. Untuk tahun 2026 ini tidak bergerak untuk pelaksanaan budidaya jamur tiram tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi tadi udah ada Pak Teguh ya, tapi keluar. Boleh dipersingkat Bapak nanti untuk kenalannya. Ada AOPGI. Nah, sebutannya seperti apa nih? AOPGI Banten. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya tidak bisa menampilkan video karena lagi di tempat gelap. Oke, siapa? Nggak apa-apa. Lagi di lapangan. Perkenalkan, kami dari Asosiasi Olahraga Pendakian Gunung Indonesia. Asosiasi Olahraga Pendakian Gunung Indonesia itu memiliki berpatokan pada 4 kurikulum, yaitu seperti kurikulum pendidikan, rekreasi, prestasi, konservasi, dan eksplorasi. Di mana tadi ada teman kami mengundang kami ke grup ini untuk memaparkan sedikit tentang aspek dari konservasi dan eksplorasi yang ada di Asosiasi Olahraga Pendakian Gunung Indonesia. Oke. Ini di mana Pak ininya Pak? Des ininya? Kenapa? Ininya sekretariatnya atau kantor? Sekretariatnya ada di Kota Serang. Oh, di Kota Serang. Siap. Kota Serang, tapi kebetulan baik. kami lagi ada di timur, Pak. Oh, lagi di Indonesia Timur, lagi ada kegiatan. Siap, Bapak. Oke. Ya, lanjut atau gimana? Nanti kita coba diskusi Pak ya untuk ininya. Mungkin cukup perkenalan. Ya, Mas Angga atau Tebela juga ya, ini baru ada 4 ternyata yang bergabung. Tadi sebenarnya ada yang keluar masuknya, mungkin terkendala sinyal atau seperti apa. Yang jelas ini yang sudah bergabung bersama kita ada Pak Dede ini dari KTH gitu ya, ada Pak Heriana dari komunitas gitu ya, komunitas adat di Lebak, kemudian ada Pak Jenny dan juga ada yang dari Asosiasi Pendaki Gunung. Mungkin langsung saja ya Mas Angga, nggak apa-apa kita mulai saja gitu ya, nggak semua hadir gitu, karena memang sejatinya kalau hadir semua, ini ada 9 KTH Bapak Ibu semua yang tertarik untuk melakukan pengajuan gitu ya, pendanaan proposal ini, dan ada yang dari komunitas, ada 3 komunitas, harusnya bisa 12 kelompok yang bisa ikut gabung. Tapi nggak apa-apa, kita dimulai saja. Mungkin Bapak Ibu semua, kita mulai dengan penjelasan gitu ya, sebenarnya seperti apa sih
dan apa sih sebenarnya akses pendanaan small grant ini. Kepada Mas Angga Andreas, mangga disilahkan, bisa dimulai. Iya, terima kasih Kang Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal. Saya Angga. Saya yang juga di grup ya yang bantu Bapak dan Ibu jika terkendala. Sebenarnya small grant ini saya akan coba share screen ya. Secara singkat aja sih, yang penting lebih paham aja. Entire aja ya. Oke. Ya, Bapak dan Ibu, ini sebenarnya ini layanan dan masyarakat ya. Dia selalu ada 3 kali dalam setahun, jadi lumayan kalau nggak diakses kan sayang gitu ya dananya. Ini dananya dari luar negeri, tapi dikelola oleh negara kita dari BPDLH dan juga sama Kementerian Kehutanan ya. Nah ini ada dari Norwegia ya, tahap 2 dan 3 dikelola oleh Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Nah sampai tahun 2025 tuh udah ada 178 penerima manfaat. Ini dananya maksimal 50 juta. Ini bisa digunakan Bapak dan Ibu untuk lingkungan. Nah kemarin kami dapat sosialisasinya. Ini prioritasnya penanaman ya Bapak dan Ibu. Jadi penanaman pohon berkayu kalau bisa. Tapi kalau misalnya fokusnya bukan penanaman, itu boleh dilihat dari ininya. Contohnya ya, misalnya sebentar. Ini kecil ya. Bantuan. Sama-sama. Oh, sudah ada. Sudah. Jadi itu dana ini, nah kami diamanahkan oleh tim Jakarta ya untuk mendampingi Bapak dan Ibu dari kelompok masyarakat, dari komunitas itu agar bisa mengakses dana tersebut gitu. Dana maksimalnya adalah 50 juta dan ini akan keluar setahun 3 kali di bulan Februari sama bulan Agustus atau September seperti itu. Nah ini mungkin bisa dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu gitu untuk apalagi kalau berkaitan dengan penanaman insya Allah masuk gitu. Nah tahapan pertamanya yang akan kami dampingin adalah pembuatan akun ya Bapak dan Ibu. Di sini ada daftar akun, nanti ada linknya, jadi dimasukkan aja namanya, jenis kelompoknya apa. Nah ada Sekolah Adiwiyata, Kalpataru, Generasi Muda Lingkungan, kelompok sampah ya penggiat sampah, kelompok tani hutan tadi KTH, kelompok tani mangrove, Forum Peduli Bangladesh, kelompok wirausaha kreatif lingkungan, program kampung iklim Proklim, ada organisasi mahasiswa boleh, kehutanan, SMK boleh, SMK Kehutanan, masyarakat peduli api, sekolah pun boleh nih, satuan pendidikan formal. Pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi, kelompok perhutanan sosial, boleh nih juga, kelompok usaha perhutanan sosial, sama peran serta kader konservasi alam, kelompok pencinta alam. Nah ini yang tadi AOPGI ya, kelompok pencinta alam, nah ini boleh nih di sini. Gitu, nanti nama kelompok masyarakatnya apa, domisilinya di mana, gitu ya. Ini diisi, diunggah. Profil kelompok, boleh salah satu aja, kayak SK pembentukan kelompok ya, kalau KTH kan ada ya, daftar susunan anggota itu boleh, ada sertifikat piagam penghargaan gitu, itu boleh. Kalau Bapak dan Ibu dari perorangan ada SKCK itu boleh masuk, dia diunggah ya salah satunya. Nanti saya ini itu nanti dalamnya ngisi identitas ya, kemudian ada juga ngisi ini. Nah, ini unggah profil kelompoknya. SK boleh,
akta pendirian organisasi kalau ada, boleh. Daftar anggota, surat rekomendasi dari desa, boleh. Sertifikat, ada keterangan kelompok, boleh. Salah satunya aja, Bapak dan Ibu. Nah, habis itu ntar ngisi penanggung jawabnya. Contoh tadi Pak Dede ya, nah ini nama lengkap, KTP. Nah, KTP-nya katanya jangan yang ada BI checkingnya. Jadi kalau apa? Katanya kalau ada gagal bayar ya, itu ada kredit macet, ini pakai KTP anggotanya yang lain, katanya gitu. Nah ini diisi semua, nanti upload KTP. Nah kalau udah upload KTP daftar, nanti masuk ke dashboard. Nah udah sampai situ aja Bapak dan Ibu. Yang penting daftar, udah punya akun, udah aman. Karena pembukanya hanya 4 hari. Nah, habis itu kita kalau sudah Bapak dan Ibu semua, kalau agak kesulitan nggak bisa upload KTP, nggak apa-apa, nanti bilang ke saya aja. Saya bantuin untuk bikin akunnya. Nah, bikin akunnya, yang penting saya dikirimin itu SK pembentukan kelompok gitu ya, atau daftar anggota kepengurusan, dan KTP Bapak dan Ibu ya, untuk diupload. Nanti saya langsung kirim sandinya gitu. Nah, untuk template-nya ini. Nah, ini template-nya nanti akan saya kirim ya Bapak dan Ibu. Ini nanti akan masuk ke proposal ya, ke sistem. Nah, tapi nanti akan dikasih masukan gitu sama tim dari Jakarta, judul kegiatannya. Yang diisi yang kolom kuning Bapak dan Ibu. Jadi yang putih contoh gitu. Contohnya kayak gini. Nah, isi di kolom kuning gitu. Ada judul kegiatan, nama lembaga, lokasi dan alamat kegiatan, nama penjamin kegiatan, nama proposal, kemudian perkiraan waktu pelaksanaan kegiatan. Nah, latar belakang kegiatan apa? Tujuan, ruang lingkup. Kalau ada lampiran boleh, peta boleh. Kalau ada pengalaman, nah boleh tuh dokumentasi, foto-foto pernah melakukan kegiatan penanaman, itu boleh. Surat dukungan pemerintah desa juga boleh. Nah, ini RAB-nya dibuat maksimal 50 juta. Gitu. Itu aja Pak, singkat sebenarnya ya. Karena nanti pembukaan Februari, insya Allah tahap 3 ada pembinaan ya. Sebelum apa? Oke. Sebelum Bapak Ibu untuk memasukkan proposalnya ke sistem, nanti ada pembinaan dulu dari kita dan tim Jakarta seperti itu. Mungkin itu secara singkat, jadi nanti paralel aja hubungi saya juga nggak apa-apa. Gitu. Iya, mungkin nanti juga petunjuk dokumen-dokumen yang bisa di-share, kita akan share juga ya, Mas Angga, di grup pendanaan small grant yang Bapak Ibu sudah masuk di dalamnya. Itu mungkin ya Bapak Ibu singkat karena waktu juga dan sore gitu ya, dan karena sengaja biar lebih banyak ngobrolnya dan bertanyanya gitu, diskusinya. Jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, dipertanyakan tentunya terkait dengan boleh terkait dengan Patiro itu sendiri, lalu kemudian juga tentang pendanaan small grant ini seperti apa, dipersilahkan bagi Bapak Ibu semua. Kami buka pertanyaan. Mangga, bisa angkat tangan, bisa angkat tangan atau bisa langsung open mic dan kameranya, nggak apa-apa. Karena sedikit ini ya, hanya 9 orang. Ya, mangga, silakan Bapak Ibu. Ya, Pak Oplay. Tadi belum kenalan ya Pak. Mangga Pak, kalau saya salah sebut nama, soalnya di namanya Pak Oplay. Mangga Pak, boleh. Oke, selamat sore Pak. Ya, sore, apa Pak. Terdengar suara saya? Terdengar Pak, walaupun agak bising sedikit. Oke, saya agak terlambat mengikuti ininya ya, meetingnya ya. Ya, ada beberapa yang mau saya tanyakan mengenai penggunaan anggaran begitu Pak, dan mengenai bentuk laporan.
Ya. Itu untuk penggunaan anggaran itu untuk sistem perpajakannya seperti apa, Pak? Yang saya pertanyakan. Sistem perpajakannya apakah itu sudah include, maksudnya kita yang harus mengurus sistem perpajakan sendiri, apakah itu udah dari sananya sudah diatur gitu? Seperti itu, Pak, yang pertanyaan pertama, Pak. Apakah terdengar dengan baik, Pak, begitu? Oke, ya terdengar Pak Oplay. Punten Pak Oplay dari KTH atau dari komunitas? Dari AOPGI, komunitas AOPGI. Oh, yang tadi ya, AOPGI. Tadi AOPGI ada, Pak, yang ikut? Oh, ada 2 ya? Ya. Oh, iya, iya. Baik. Nah, itu pertanyaannya nanti kami catat dulu ya, Pak Oplay. Ya, siapa? Ada yang lain mungkin? Tadi ada yang angkat tangan, Pak Jenny ya mungkin? Ya, oke, siap, Pak. Nah, enggak. Terima kasih. Ini dari Pak Muzni, Pak. Musli namanya. Oh iya, Pak. Muzni. Ya. Dari Ini KTH kan mana, saya Pak Musli? mempunyai kelompok usaha budidaya jamur tiram. Oh iya, iya. Maka bisa budidaya jamur tiram ini bisa mengajukan proposal di grup ini gitu ya. Kalaupun bisa, seperti apa saja sih yang harus diajukan gitu? Apakah modal atau terkait dengan alat-alat untuk melaksanakan kegiatan budidaya jamur tiram tersebut? Mungkin itu saja Pak, pertanyaan 2 gitu. Boleh tidak kelompok budidaya jamur tiram mengajukan proposal, dan juga apa saja yang harus diajukan, apa penawaran bahan modal ataupun alat penyediaan alat untuk budidaya jamur tersebut. Terima kasih. Ya, Pak Musli. Punten Pak Musli, berarti bukan dari KTH ya? KTH. Oh, KTH. KTH mana, Pak? Di daerah Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang. Oke, siap Pak Musli. Oke, tadi pertanyaannya apakah bisa ketika untuk budidaya jamur tiram, dan seperti apa kalaupun bisa pendanaannya untuk apa gitu ya. Oke, tadi ada Opgi Banten lagi yang angkat tangan. Oke, selamat sore Pak. Kebetulan saya ketua umum, dan Mang Oplay itu dia ketua bidang pendakian gunung alam dan konservasi lingkungan hidup. Jadi kebetulan kami dua-duanya masuk supaya kita memonitor kegiatan ini gitu. Siap Pak Oke. Lah ya. Oke. Tadi ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Di AOP itu sendiri, selain untuk reboisasi, kegiatannya juga kita ada pembibitan, terus kita juga ada edukasi lingkungan hidup. Ada edukasi lingkungan hidup, di mana kami mengajarkan sebagai upaya-upaya preventif lah ya, sebagai upaya preventif terhadap anak-anak usia sekolah dari tingkat SMA, SMP, dan SD. Kenapa kami berinisiasi untuk melakukan upaya preventif itu di bidang pendidikannya, di aspek pendidikannya, karena maraknya aktivitas pendakian gunung Indonesia tanpa pembinaan. Jadi ketika aktivitas pendakian itu dipromosikan secara besar-besaran oleh dinas pariwisata, tapi ada hal yang lupa, yaitu pembinaan, karena aktivitas pendakian itu bukan olahraga, bukan aktivitas wisata umum ya, aktivitas wisata khusus gitu, aktivitas minat khusus. Jadi butuh pembinaan dan edukasi. Yang terjadi apa? Yang terjadi, gunung itu jadi tempat sampah, Pak. Jadi tempat sampah, terus pohon-pohon ditebangi untuk tiang tenda dan lain sebagainya, banyak kerusakan lingkungan. Nah, makanya kami turun ke lapangan untuk melakukan edukasi. Programnya hampir sama, coaching klinik. Kami melakukan edukasi bagaimana mendidik anak-anak tingkat SMK, SMA, SD, SMP, supaya ketika mereka bagaimana melakukan alam itu seperti apa, jangan membuang sampah sembarangan, jangan menebang pohon, dan kami juga memberikan asuhan bagaimana pentingnya menjaga tanaman, dan kita juga mengajak mereka untuk
ikut turun langsung untuk melakukan penanaman pohon di lingkungan-lingkungan yang gundul ya. Terus kami juga melakukan sekarang sedang menggagas satu program di mana Pak, disadari atau tidak disadari, program-program reboisasi yang terjadi sekarang itu malah kita melakukan monokultural Pak, tanpa disadari. Kita emang programnya baik, tapi ternyata program yang kita buat adalah kita melakukan monokultural terhadap gunung. Sekarang Bapak naik ke gunung, misalnya di Bandung, di Banten lah, di Gunung Karang, gitu. Gunung hanya satu habitat Pak. Gunung isinya cuma apa? Isinya cuma pohon mahoni. Seharusnya hutan hujan itu tidak seperti itu kan, multi dia. Nah kami dengan teman-teman menggagas satu ide gagasan bahwa kami menyiapkan bibit-bibit yang tanaman-tanaman endemik yang sudah langka. Yang sudah langka kayak nyirinten, terus banyak hal lah, ada beberapa jenis yang ini. Terus kayak buah-buahan eksotis yang harusnya. Yang terjadi adalah apa? Hewan-hewan kayak monyet, kayak itu kan ya, monyet, kayak babi hutan. Itu kan menyerang ladang warga. Kenapa? Karena bukan deforestasi, karena terjadi program-program reboisasi yang terjadi itu malah menciptakan monokultural. Di mana hutan-hutan hanya ditamani satu jenis pohon gitu. Nah, kami berusaha membuat satu program untuk menghilangkan kebiasaan itu Pak. Kami jadi dalam satu program reboisasi kita ada beberapa jenis tanaman. Nah, ada juga beberapa program reboisasi yang akan dilakukan sama kami, contoh di Paneglang sama di Merak, di daerah Cilegon Merak loh. Untuk kedepannya nanti mungkin kepala bidang kami yang akan melaksanakannya waktu nanti ke depan gitu. Mungkin itu aja. Pak. Oke, sudah muncul ide-idenya ya Pak ya, dan memang itu juga jadi gagasan dari teman-teman AOPGI. Dan itu nanti mungkin dituliskan di dalam proposalnya nanti ya Pak ya. Oke, terima kasih sharingnya Pak dari AOPGI, saya lupa tadi namanya, mohon maaf. Ada yang angkat tangan lagi, Pak Dede Ilyana, mangga, yang dari KTH. Baik Pak, ini lebih ke pertanyaan kayaknya Pak. Iya, memang kita membuka pertanyaan. Tadi ada sharing nggak apa-apa? Jadi kita saya udah ini mempelajari sedikit itu kan terkait pembuatan akun. Nah itu kan di dalamnya ada beberapa yang mungkin salah satunya harus upload proposal ya Pak ke dalam akun yang tadi. Ya betul. Ya betul Pak. Ya kemudian, nah kami ini kan gerak di bidang perkebunan kopi yang hari ini sudah berjalan, dan rencananya gitu kan ke depan kami ingin melaksanakan perluasan gitu Pak, perluasan tanam yang di dalamnya meliputi pemuda dan masyarakat yang memang mau bergabung ke kelompok kami gitu. Rencananya gini Pak, selain dari menjaga alam, kita juga lebih ke mengangkat perekonomian masyarakat. Begitu Pak, kurang lebihnya. Dan yang saya tanyakan, tahapan apa saja nanti yang harus ditempuh supaya kita ini masuk ke dalam program yang sudah ada ini gitu Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Dede. Ya, kira-kira strategi untuk mendapatkan program ini seperti apa ya, termasuk tahapan-tahapannya yang harus di. Oke, ada lagi kayaknya tidak ada ya yang angkat tangan. Kita jawab dulu mungkin. Mas Angga, ada beberapa pertanyaan, ada yang soal teknis, ada yang juga mungkin masuk ke substansi ya. Terutama dari AOPGI soal perpajakan yang diawali dari kabitnya tuh tadi Pak Oplay gitu ya, soal perpajakannya seperti apa ketika sudah mendapatkan program. Lalu kemudian ada tadi sharing sih ya, bagaimana AOPGI bergerak di edukasi gitu ya, ke sekolah-sekolah, lalu kemudian juga penanaman pohon dan seterusnya. Ada dari Pak Dede, ini tadi soal tahapannya untuk mendapatkan, sementara Pak Dede sendiri dengan KTH-nya bergerak di
tadi ya organisasi kelompok muda dan seterusnya. Enggak, Mas Angga, satu-satu kita jawab. Itu kalau laporan perpajakan, jadi akan ada pembahasan lagi setelah nanti kalau kita sudah akses terus ternyata pengujian kita udah oke dari BPDLH, gitu nanti akan ada pemindahan terkait pelaporan. Nah, kalau untuk template-nya sudah ada ya di dashboard laporan keuangan gitu ya. Nah, itu paling hanya penerimaan dan realisasi gitu. Adapun perpajakan selama ini nggak ini hanya pasti ada bukti kwitansi. Kalau di atas 5 juta dia akan pakai materai, di bawah 5 juta enggak gitu ya. Ada format-format juga untuk kalau misalnya pakai ada narasumber kayak gitu ya. Itu juga ada formatnya juga. Jadi template-nya juga sudah disediakan gitu. Kalau untuk laporan keuangan, saya lihat di laporan keuangannya tidak ada terkait semua potongan pajak Kang Oplay gitu. Cuma nanti ketika nanti serah terima uangnya memang hanya 80% dulu. Nanti kalau sudah selesai kegiatannya baru yang 20%-nya langsung dicairkan kembali ke rekening kayak gitu. Itu Kang Oplay. Terkait perpajakan di template sih memang tidak ada ya, tapi nanti kita bahas coba untuk apakah ada pajak atau tidak. Tapi kemarin kegiatan kami di sharing diskusi memang real aja, dia mintanya kalau anggarannya 49 juta, realisasinya juga 49 juta gitu ya. Nah, itu rincian seperti itu. Itu yang perpajakan. Kalau yang tadi Kang Amin? Yang mungkin yang teknis tuh yang Pak Dede ya, yang soal tahapan dengan aktivitas yang sudah dilakukan KPH tadi. Iya. Nah, kalau aktivitas yang sudah dilakukan, kalau ini kemarin kami diskusi dengan Kemenhub, karena nanti Kemenhub yang akan melihatnya. Dia yang diprioritaskan adalah yang penanaman pohon berkayu, gitu. Penanaman pohon berkayu. Kemarin ada anak Mapala UGM juga sharing, dia dapat. Dia ada proses sistem kaderisasi gitu ya. Mereka naik gunung, tapi di dalam kegiatannya ada mereka melakukan penanaman pohon, gitu. Itu bisa dilakukan juga, kayak gitu. Ya. Kemudian di Jakarta ada kegiatan dia penanaman pohon bakau, gitu ya. Jenisnya bukan Rhizopora ya. Saya lupa namanya ini jenisnya pemanggil. Cuman itu berhasil gitu. Nah, kalau misalnya yang penting jangan membabat gitu. Kan misalnya tadi ingin perluasan ya penanaman pohon kopi gitu ya. Dan kalau bisa ada masukan tadi tuh dari AOPGI tidak monokultur. Iya. Nah, itu boleh digabung-gabung misalnya Pak Dede gabung tidak hanya nanam kopi atau nanam apa gitu. Jadi konsepnya agroforestry sehingga ada keberagaman gitu ya. Tapi tidak juga membabat pohon yang sudah ada gitu ya. Nah itu. Jadi emang benar-benar lahannya kritis perlu ditanami. Nah itu yang bisa dilakukan gitu. Nah untuk yang proposal ya akan masuk ke situ. Tapi sebelumnya nanti diisi dulu di Word. Nanti akan ada pembinaan. Dikasih masukan supaya berhasil gitu ya, biar supaya sesuai. Kayak contoh ini harus ada NDC, nanti ya kita kasih masukan di proposalnya Bapak dan Ibu, nanti ada narasinya, ini harus masuk kayak gitu. Nanti kalau udah oke, nanti pembukaannya hanya 4 hari ya. Jadi kalau udah daftar akun sekarang udah enak, pas pembukaan proposalnya juga udah oke, nah tinggal di copy paste aja gitu. Ya, tinggal dimasukkan. Ya tahap awal ini mungkin Mas Angga memang kita harus daftar akunnya dulu ya gitu. Tapi kalau nggak bisa, kita harus pastikan bahwa memang komunitas atau organisasi kita itu entah dari AOPGI, kemudian dari para KTH gitu yang sudah tergabung di grup Small Grant atau pendanaan Small Grant ini sudah mendaftarkan komunitasnya atau kelompoknya untuk mendapatkan akun. Nah itu. Iya, yang penting sih proposalnya dulu ya, biar agak cepat. Kalau pendaftaran akun kan bisa. Oh gitu. Jadi proposalnya isi template proposal dulu gitu. Iya.
Karena pembinaan sih kemungkinan minggu depan ya. Jadi minggu ini semoga udah ada gitu proposal dari Bapak dan Ibu yang diisi gitu ya, sehingga nanti dapat masukan pas pembinaan itu gitu. Kalau daftar aku nanti bisa kami bantu, kami dampingi gitu kalau ada kesulitan. Kayak yang punya siapa Via ya dari KTH di Pandeglang tuh, Batu Lawang apa kalau nggak salah. Itu kesulitan upload KTP, saya bantu untuk daftar akunnya kayak gitu. Yang penting si proposalnya dulu aja. Iya, oke, siap. Ada yang belum terjawab Bapak Ibu? Catatan saya tadi mungkin terlewat. Ya, memang yang ditekankan kita coba mengisi dulu ide-ide tadi, ada gagasan juga dari AOPI gitu ya, yang sudah menemukan masalah. Misal ada monokultur yang terjadi di kegiatan-kegiatan penanaman pohon gitu. Nah itu udah identifikasi masalah tuh. Jadi nanti akan ada ide bahwa penanaman akan dilakukan dengan sistem agroforestry gitu ya. Nah itu juga silakan dituangkan Bapak Ibu semua di proposal yang template-nya mungkin sudah dikirimkan di grup ya. Kalau belum nanti kita karena sudah ya kemarin itu saya lihat ada Mas Angga mengirimkan di grup pendanaan gitu ya. Nanti Bapak Ibu tuangkan ide-idenya untuk membuat kegiatan di template itu. Ya, tadi ada penekanan tuh dari Kang Angga, dari Mas Angga, memang yang beberapa berhasil itu lebih kepada penanaman pohon ya, karena isunya kan deforestasi gitu ya. Jadi yang dapat gitu kebanyakan yang ke sana. Tapi tidak menutup kemungkinan sih Bapak Ibu, jadi nggak semuanya kita harus penanaman gitu ya. Beberapa juga bisa kan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat oleh BPDLH. Panduannya juga kan sudah ada ya di grup ya, Mas Angga. Nanti bisa dikirim lagi. Kalau belum nanti kita kirim lagi Bapak Ibu semua. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ditanyakan lagi? Nanti pertemuannya tidak sekali ya Bapak Ibu, nanti juga akan ada pendampingan. Apalagi ketika Bapak Ibu sudah membuat proposalnya gitu, nanti bisa direview. Nanti juga akan ada pertemuan di minggu depan juga untuk membahas proposal-proposal yang sudah dibuat gitu, sehingga bisa saling menguatkan untuk bisa mendapatkan akses pendanaan ini. Itu Pak, pertanyaan saya belum dijawab Pak. Oh iya, maaf Pak, ini Pak Musli ya? Pak Musli. Yang mana Pak? Mohon maaf tadi. Itu KTH, kelompok budidaya jamur tiram, itu bisa. Bisa atau tidak? Bisa atau tidak gitu ya yang jamur tiram. Nah itu gimana tuh Kang Angga? Sepertinya, ya mangga silahkan lah Kang Angga untuk. Bisa Pak, budidaya jamur tiram, karena kan itu bagian tadi ada kategorinya ya, dia ada ekowisata, ada yang jasa lingkungan, ada yang dia wirausaha juga bisa. Itu budidaya jamur tiram mungkin nanti akan ada masukan juga. Yang penting dibuat dulu aja Pak di proposalnya. Nanti kita bisa sempurnakan supaya bisa diterima oleh BPDLH. Siapa tahu nanti dari budidaya jamur tiram kita akan kaitkan dengan bisa pengurangan karbon ya kan, gitu ya. Jadi bisa nanti berkontribusi terhadap hutannya apa. Nanti kita kasih ada masukan-masukan ke arah sana gitu ya. Gitu, supaya ini jadi sempurna. Nah. Izin Pak bertanya? Iya boleh. Tadi kan lebih ditekankan kepada reboisasi ya, penanaman pohon berbatang keras ya. Iya. Yang mau kami tanyakan, apakah satu organisasi yang mengajukan pendanaan dari NGO ini bisa, maksudnya bukan hanya satu bidang pekerjaan seperti tadi kan AOPI ada tiga skup persoalan yang sedang kita rencanakan.
apakah bisa tiga-tiganya kita ajukan atau hanya satu bidang aja? Itu aja mungkin ya. Kalau dilihat dari resource-nya aja Pak, kalau dari anggaran alokasi yang diajukan ini kan maksimal 50 ya. Itu cukup atau enggak untuk 3 bidang? Kalau enggak cukup, disesuaikan saja Pak. Misalnya, cukup 3 bidang ya udah oke. Kalau nggak cukup ya ada 1 bidang dulu. Karena kan nanti ada 3 tahap ya Pak. Ya satu organisasi hanya bisa mengajukan 1 proposal gitu. Nah, nanti tahap 1 ngajuin gitu ya. Tahap 2 nanti ada ngajuin lagi. Ini yang sekarang kita mau persiapan untuk tahap 1 ya di bulan Februari. Satu lagi Pak, batas pengajuan proposal kapan dan untuk nanti kita kumpulnya untuk edukasi berikutnya kapan? Insya Allah kalau proposal yang Bapak Ibu udah buat itu dikirim minggu ini, ya Jumat lah, gitu ya. Insya Allah minggu depan ada pembinaan. Nah nanti Februari awal ada pembukaan, gitu ya. Dan itu hanya dibuka selama 4 hari, gitu ya. Oke, siap. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, jadi memang kalau ini tahapan pendampingan dulu Bapak Ibu dari kami, dari NGO gitu ya, karena nanti akan buka open proposalnya itu dari BPDLH yang waktunya itu cuma 4 hari di awal Februari gitu. Jadi memang kita coba melakukan pendampingan pada kelompok-kelompok gitu ya, KTH atau komunitas. Nah tadi kata Mas Angga, mudah-mudahan sih Bapak Ibu sudah bisa membuat proposalnya di minggu ini gitu ya, maksimal mungkin hari Jumat itu bisa dikirimkan ke grup sehingga di minggu depan itu bisa kita review bersama gitu, ada coaching lagi untuk proposal ini gitu. Tadi juga dari KTH dari Pak Musli soal budidaya itu juga masuk Pak kategorinya gitu yang bisa didanai gitu ya. Nah, itu dituangkan saja, tinggal nanti akan dikaitkan ini akan menyelesaikan persoalan apa gitu di yang kaitannya dengan lingkungan hidup gitu, soal budidaya jamur ini gitu. Dan untuk ibu atau bapak yang baru masuk dari KTH mungkin nanti kita bisa sharing lagi di grup ya, di grup WhatsApp-nya atau ada yang belum jelas. Jadi intinya dari pertemuan ini Bapak Ibu semua kita cuma baru mengenalkan apa itu small grant, pendanaan dari BPDLH ini. Lalu kemudian tahap yang harus kita lakukan pertama adalah pembuatan proposalnya. Nanti proposalnya akan direview bersama, didiskusikan itu, baru kemudian nanti akan pembuatan akunnya juga kami dampingi gitu, sehingga pas waktunya BPDLH membuka call proposalnya kita bisa mengajukan secara bersama-sama gitu antara KTH, komunitas dan yang lainnya yang tergabung dalam pendampingan small grant ini. Itu sih kira-kira Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak yang sudah bergabung, entah yang dari awal ataupun yang sekarang baru masuk gitu ya. Mudah-mudahan jika ada yang belum jelas boleh ditanyakan di grup apa-apa gitu. Terutama Pak Hariri ya yang baru bergabung dari KTH, nggak apa-apa Pak, nanti ditanyakan saja karena kita sudah sore ya. Kita akhiri saja, tadi juga sudah banyak diskusi. Kita akhiri pertemuan kita pada sore ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah alamin. Sekali lagi terima kasih banyak pada komunitas dan KTH yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi nanti ketika sudah ada proposalnya. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oplay, Pak